wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, kita bersyukur dulu kepada Allah, paling tidak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, begitu maghrib tadi kita memasuki tanggal 24 Muharram. Tinggal berapa hari lagi? Ya, kalau 29 ya berkurang, kalau 30 ya tinggal 6 hari lagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa. Nabi pernah ditanya oleh Rasulullah, jawabnya Nabi, puasa yang paling tinggi nilainya adalah puasa Ramadan. Sesudah itu adalah puasa di bulan Muharram. Jadi bersyukur yang hari ini puasa Muharram ini, puasa hari Kamis. Rasanya Kamis yang terakhir ini. Ya, untuk bulan Muharram. Pahalanya sangat tinggi. Jadi kalau ditanya pada 10 terakhir bulan Muharram itu amalan yang tertinggi apa? Ternyata jawabannya adalah puasa. Tapi tidak mesti puasanya harus hari Kamis, bisa juga hari yang lain. Cuma kalau pas melulu hari Jumat besok, karena hari ini ada yang tidak puasa hari Kamis, aku puasa besok hari Jumat. Kalau sendirian tidak boleh, harus disambung dengan hari Sabtunya, paling tidak 2 hari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, amalan yang tertinggi, yang kedua, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran surat yang ke-17. Jadi surat yang ke-17 ayat 79. Surat yang ke-17 ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada malam harimu, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Itu
bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dua ini adalah yang tertinggi tatkala 10 akhir Ramadan ini. Oleh sebab itu, sempatkanlah bapak-bapak dan ibu sholat tahajud. Tapi ada yang tidak sholat tahajud, biasanya yang agak masih hanom, ya, masih hanom. Yang tidak sholat tahajud ya tidak apa-apa, asal sholat witir. Sholat witir ini bisa dilakukan sesudah sholat isya 3 rakaat itu. Nah itu. Kemudian sesudah itu berdoa kepada Allah, banyak minta ampun kepadanya, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak sholat tahajud masih ada kesempatan. Sholat witir bisa dikerjakan sesudah sholat isya atau sebelum tengah malam. Sampai di rumah tadi saya habis sholat isya tidak sholat witir aku, ya sebelum tidur sholat witir. Tapi kalau yang sudah parak, nah sampian ini ya parak sudah, parak, kira-kira parak. Yang jelas ini yang parak, yang paling parak. Yang sudah parak ini yaitu memang sholat tahajud. Sholat tahajud. Bagusnya kalau sholat tahajud pukul berapa? Hah? Setengah 5. Ya Allah. Salat tahajud yang paling bagus itu bangunnya jam 3. Tidak tanggung-tanggung ya salat tahajud. Karena salat tahajudnya berapa rakaat? Tidak ada salat tahajud 11 itu. Salat tahajud ini genap. Ya sebelum salat tahajud, salat 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat, salat iftitah namanya. Tapi ada yang menggunakan 2 rakaat itu digunakan salat sunnah sukril wudu, kan habis berwudu. Nah, salat sunnah. Kemudian salat tahajudnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Sesudah itu salat witir 3 rakaat. Nah itu yang paling bagus. Kemudian sesudah sholat witir itu disuruh banyak berdoa. Berdoa ada yang terdapat di dalam Al-Quran. Yaitu dalam Al-Quran ini bunyinya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Itu bunyi ayatnya. Yaitu ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku kekuatan untuk tempat menolong. Jadi itu doanya. Habis itu doa yang lain-lain, doa keperluan sampian, doa untuk sampian sendiri, untuk keluarga, untuk anak cucu, untuk kedua orang tua dan seterusnya. Banyaki berdoa, silakan banyaki berdoa. Habis berdoa itulah di dalam Al-Quran wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian disuruh banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Nah sesudah itu kemudian memang disuruh sambil menunggu
sholat subuh itu, yaitu sholat sambil sholat subuh banyak baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Baru sesudah itu banyak baca Al-Quran, kemudian pas sholat orang adzan subuh, sesudah orang adzan subuh kita disuruh sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nah itu karena nilainya sholat sunnah sebelum sholat subuh apa nilainya? Sama dengan apa? Sama dengan mendapatkan melebihi dari dunia dan isinya. Kemudian bagusnya, kemudian sholat berjamaahnya di mana? Di masjid. Habis sholat di masjid, kemudian zikir, habis zikir berdoa, habis berdoa nunggu sampai suruh, yaitu 10 menit sesudah matahari terbit. Pahalanya apa? Nah, seperti pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Tapi itu biasanya ditujukan orang yang sudah pengangguran, yang sudah pengangguran, tidak banyak kegiatan itu. Sampai tapi sungguh banyak kegiatan. Masih ada. Makan cucu kan? Ya, itu. Ya. Maksudnya tidak ada pekerjaan. Yang kayak saya tidak ada pekerjaan sudah. Kecuali pasti ramah apa boleh buat. Tapi tetap saja saya sholat suruh sekalipun ceramah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, memasuki tahun 1448 Hijriah, ayat yang bisa saya pakai adalah Al-Quran surat yang ke-59 ayat 18. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dikerjakan pada hari ini bermanfaat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian perbuat. Jadi perintahnya yaitu memasuki tahun baru Hijrah ini banyak meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian setelah ditingkatkan ketakwaannya, lalu merenungi diri, apa yang dikerjakan hari ini bermanfaat untuk hari esok. Ibnu Katsir mengatakan hari esok, ghad itu artinya bisa besok pagi. Jadi rencana besok pagi harus dirancang sebelumnya. Besok itu bisa, yang dimaksud besok adalah bagaimana pendidikan anak yang akan datang, pendidikan anak sekarang supaya sukses yang akan datang. Besok juga berarti kalau aku sudah tua mau tinggal di mana, itu. Tapi besok yang paling utama adalah kalau aku mati maunya mau ke mana. Yang mau saya ceramahkan ini, besok
kira-kira anakku kayak apa? Nah itu perintah Allah itu. Ini yang mau saya ceritakan. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira tiga minggu lebih, saya kedatangan seorang ibu yang sangat sedih. Datang kepada saya, dia mengatakan anaknya yang umurnya 14 tahun sudah sanawiyah kelas 1, anaknya ini sanawiyah kelas 1. Dulu ibtidaiyah, lalu masuk sanawiyah. Yang kelas 1 ini umur 14 tahun, anak laki-laki. Tiba-tiba ngomongnya kepada mamanya, "Mak, Tuhan itu tidak ada." Misalnya pas anaknya sampian atau cucunya sampian ngomong ke sampian, Tuhan itu tidak ada. Tuh. Ibunya ini sangat terkejut. Kenapa kok demikian? Apa penyebabnya? Setelah dia teliti si anaknya ini, ternyata anaknya itu sering melihat di HP, melihat di HP, membuka di HP, terpengaruh dengan ajaran komunis, memang terpengaruh di ajaran komunis itu, dia pelajari itu. Lalu keputusannya Tuhan itu tidak ada. Saya bilang bahwa anaknya sampian ke sini, tapi cari waktunya yang agak longgar, bawa ke sini. Akhirnya dibawa. Setelah dibawa, saya ketemu dengan anaknya duduk di depan saya, mamanya di sampingnya. Saya tanya, bapaknya kemana? Gitu. Ternyata ibu ini sudah cerai tatkala anaknya sekitar umur 4 tahun. Itu bapak cerai. Karena bapaknya ini temperamental dan agamanya tidak bagus. Ya, agamanya sangat tidak bagus. Tapi bapaknya pintar. Bapaknya ini dosen, gelarnya doktor. Tapi dia di fakultas itu sudah berapa kali pindah fakultas karena temperamental, tidak disukai oleh kawan-kawannya. Oke. Begitu anaknya datang, langsung saya julung Al-Quran. Surat yang ke-112. Tunjukkan saya Quran 117. Kamu lihat di 117. Aku yang baca ayatnya, kamu baca artinya. Nanti aku yang menjelaskan. Setelah itu, setelah saya baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa Allah itu ahad, tunggal. Kemudian saya diskusi dengan anak. Ini bukan kata-kata manusia. Ini kata-kata Sang Maha Pencipta kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan bahwa pencipta alam semesta itu adalah Allah ahad, satu. Gitu. Jadi Tuhan itu satu. Ini. Dan kalau diteliti, kalimat ini bukan kalimatnya manusia. Karena kalau kalimatnya manusia disuruh mengarang begitu,
maka Tuhan itu bisa banyak. Nah itu, agama-agama lain itu Tuhan itu banyak. Tapi ini Allah sendiri mengatakan Tuhan itu ahad. Allahus Somad. Tuhan itu tempat bergantung semua apa yang ada di langit dan di bumi, makhluk apa semuanya membutuhkan Allah. Hanya Allah tempat bergantung. Kalau tidak ada ayat ini, orang bisa bergantung kepada apa saja, ya, bisa bergantung kepada apa saja. Tapi ini karena zat yang maha tinggi mengatakan Allah itu tempat bergantung. Kemudian di ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Tuhan itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Itu yang mengatakan adalah Allah sendiri. Kalau kita tidak diberitahu seperti itu, orang menyangka bahwa Tuhan itu bisa mempunyai bapak, bisa mempunyai anak. Tapi Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tak ada bandingannya, tidak setara dengan apapun yang ada. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibandingkan karena tidak ada contoh yang setara dengan Dia. Itu karena Tuhan itu tidak setara dengan apapun, manusia tidak bisa menggambarkan seperti apa Allah. Inilah orang-orang komunis yang mengatakan kalau begitu, karena Tuhan tidak bisa digambarkan berarti tidak ada. Nah itu. Tapi Allah mengatakan yang mencipta alam yang ada Allah. Tapi Allah tidak sama dengan rupa ciptaannya. Jadi tak ada satu pun yang setara dengan Allah. Nah disitulah Allah tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun dan tak ada yang setara dengan Allah. Gitu. Sesudah itu kamu renungi. Kalau kamu protes boleh dilanjutkan diskusinya. Kalau kamu protes itu. Jadi anak ini diam saja, ya. Tidak iya mungkin tidak juga. Pokoknya diam saja. Lanjut, kamu buka Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 2. Langsung saya tunjukkan di situ. Ya, buka Al-Baqarah ayat 2. Nah, karena ini ayat 2, ayat satunya harus dibaca. Setelah dibaca, alif lam mim, karena ini huruf alif lam mim sampai sekarang para ulama tidak sanggup mengartikan apa itu. Ada yang mengartikan tapi tidak yakin apakah itu artinya. Tapi yang ayat 2-nya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, kitab ini tidak ada keraguan.
Jadi Al-Quran ini tidak meragukan. Siapa yang meragukan, silakan datang ke sini diskusi dengan saya. Jadi Al-Quran ini yang tebal semuanya, tak ada pun satu ayat pun yang diragukan, ya, yang bisa dibahas lalu ragu. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk kehidupan bagi orang yang takwa. Jadi kalau orang ini ingin selamat, petunjuknya Al-Quran. Dan petunjuk ini tidak satupun meragukan. Kalau kamu ragu atau kamu ketemu dengan sama-sama orang komunisnya, diskusi meragukan Al-Quran, datang nanti ke sini. Kita diskusi itu. Kalau kamu memang ragu dengan Al-Quran. Sudah habis di situ, termin pertama diskusinya saya selesaikan. Kemudian saya tanya, kalau kamu ragu dengan adanya Tuhan, maka kamu harus keluar dari Indonesia. Karena Indonesia ini negara bertuhan. Yang tidak bertuhan harus keluar. Karena apa? Kalau kamu bertahan, tidak bertuhan, maka nantinya orang yang tidak bertuhan dapat sanksi oleh bangsa ini. Itu saya tanyakan, kamu tahu sanksinya? Disiksa, Pak? Bukan. Kamu akan persis dengan orang komunis yang ada di Indonesia, baik tahun 48 maupun tahun 65, langsung diginikan, langsung. Oleh sebab itu, kamu harus segera, kalau masih bertahan dengan pendapatmu, bersegera. Kalau tidak, ini beneran yang melakukan adalah orang yang bertuhan itu. Cuma kamu tidak boleh ke Rusia, ke Moskow, tidak boleh. Karena di Moskow sana itu sekarang ini orang komunis yang memeluk agama Islam sudah lebih dari 50 juta orang tiap hari memeluk agama Islam di Rusia. Dan laporannya dari Rusia yang memeluk agama Islam sudah lebih dari 50 juta orang. Rugi kalau ke sana. Nanti akan melihat orang-orang yang komunis itu memeluk agama Islam. Kemudian kamu tidak boleh ke Cina. Karena di Cina sekarang ini waktu bulan Ramadan yang lalu, yang baru lalu, Presiden Cina sendiri Xi Jinping menyelenggarakan buka bersama yang terbesar di seluruh dunia. Itu Xi Jinping. Xi Jinpingnya pakaian Muslim, pakai songkok, ya, pakai songkoknya sampai ini. Lalu pakai sorban di lalu pakai kayak juga pakai sampai ini. Itu Xi Jinping. Jadi kalau datang ke sana, kamu sangat rugi karena banyak orang-orang komunis Cina yang sudah memeluk agama Islam. Yang mungkin kamu bisa diterima yaitu di Korea Utara.
Jangan berlama-lama di Indonesia, nanti kamu dipenggal. Langsung pulang ke sana. Di sana. Tapi ada tapinya. Saya mendengar barusan ada satu kampung di Korea Utara masuk Islam dan membuat masjid yang sangat bagus. Itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau demikian, kamu nantinya akan bingung sendiri. Tapi tidak boleh di Indonesia, kecuali dipenggal lehernya. Saya beri waktu, jadi saya beri waktu. Silakan, mamanya ada, mamanya. Ini beneran, dan bangsa Indonesia memang tidak suka kepada orang yang tidak bertuhan. Nah, kira-kira seminggu kemudian datang anak ini dengan mamanya, datang. Yuk. Setelah datang, kemudian anaknya yang ngomong sendiri, saya mau berislam lagi, kan kemarin saya murtad, jadi saya minta diislamkan lagi, gitu. Jadi akhirnya saya jelaskan ajaran Islam, kemudian dia sepertinya bertaubat. Memang Allah akan menerima orang yang bertaubat itu, yaitu orang yang asalnya dia pernah meyakini bahwa Tuhan tidak ada, kemudian setelah diskusi dan kemudian dia kembali kepada ajaran Islam itu. Dan itu dibolehkan. Ayatnya di dalam Al-Quran sangat banyak. Orang yang bertobat, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang yang melakukan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, maka syarat yang pertama harus banyak zikir kepada Allah. Zikir yang banyak. Saya suruh dia berzikir. Yang kedua dia kan orang Islam, dari sanawiyah, dari ibtidaiyah, dia zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Harus banyak, harus banyak. Kemudian saya suruh istighfar. Oh, istighfarnya malah bagus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Suruh istighfar bagus kan. Kemudian yang terakhir, tidak mengulangi lagi. Nah, itu namanya bertaubat. Akhirnya saya bimbing syahadatnya, saya bimbing, sudah selesai saya bimbing, kemudian saya berdoa, mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah karena kamu ini terpeleset. Hati-hati. Nah, oleh sebab itu, kenapa ini saya ceritakan? Anak-anak kita sudah ini. Cuma untungnya tidak terpeleset ke ajaran komunis. Kalau enggak bisa juga, karena pengaruhnya luar biasa. Oleh sebab itu, tugas pian semuanya, yang punya anak, punya cucu, sering buka ini. Tapi itu kali aku kan. Hah?
Ya untungnya pakai Al-Quran bagus. Kalau pas yang lain apa? Anak-anak sekarang ini yang ditonton macam-macam, dan pian mungkin jarang ngecek, ya, jarang ngecek. Mungkin pernah ngecek, tapi mungkin jarang ngecek karena anaknya di kamar. Wah, kadang-kadang di hadapan pian sambil serius apa itu. Nah, sekarang ini tugas kita orang tua untuk melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian boleh kita diskusi dengan yang dilakukan ini. Kenapa? Sudah buktinya banyak. Seharusnya anak-anak kita ini paham kalau tanggal 10 Asyura itu harus apa? Harus puasa. Ternyata tidak ada yang puasa. Tidak ada. Itu kalau berpuasa Pak, diampuni dosanya setahun yang lalu. Tapi justru banyak anak yang tidak puasa. Saya menjumpai Masjid Muhammadiyah. 10 Muharram itu ternyata tidak ada buka bersama, sorenya tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya tanya, puasa? Kada. Biar kada puasa. Lo kenapa? Enggak puasa. Loh, kayak apa? Anak-anak itu pas ada di pas 10 Muharram itu sore menyiapkan bubur di wadah plastik banyak, tapi tidak di depan masjid saja, agak jauh. Menawarkan apa? Bubur Asyura. Menawarkan. Padahal itu bukan ajaran Islam. Lalu banyak yang bubur Asyura kalau di Banjarmasin apa? Bubur Asyura. Bubur Asyura kalau di Banjar. Macam-macam di sini. Ya. Kalau bahari langsung setelah masak bermakanan di 10 Asyura. Dan itu bukan ajaran Islam. Dan ternyata yang menawarkan bubur Asyura itu, yang mau Asyura tidak puasa. Kayak apa? Nah, ini tugas kita semua. Padahal kalau berpuasa luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu ini tugas kita yang akan datang. Ya, tugas kita. Anak-anak kita itu mau dijadikan apa? Pak, pengaruh ini luar biasa. Tapi kalau pas yang baik, lihat di Al-Quran, di sini banyak. Tapi kalau pas tidak baik, ya sudah, kacau. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, memasuki tahun 1448, makin lama makin berat orang tua, karena juga godaannya makin banyak. Belum lagi anak yang pacaran. Pak, yang pacaran buat. Saya kan di dalam keluarga itu, ya Allah, kalau kafe padat, kafe padat, laki perempuan, ini anaknya siapa? Orang tuanya di mana? Nah, ini perlu perhatian semua. Tapi insya Allah kalau ini bagus, alhamdulillah. Hai, itu pakai HP juga, pakai HP. Ya kamu, ya, ingat di dalam Al-Quran itu seharusnya
kita mengajari anak-anak ini, yang pertama memang harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus baca Al-Quran. Minimal kita ini umat Islam baca Al-Quran berapa kali sehari? Hai, minimal. Kapan? Lalu? Subuh dan maghrib. Ayatnya? Hah? Ayatnya? Hah? Perintahnya dari Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, tidak baca Al-Quran, maka kami jadikan setan menjadi teman karibnya. Nabi mengatakan setan itu menggoda manusia 2 kali sehari, di waktu subuh dan di waktu maghrib. Jadi habis sholat subuh harus baca Al-Quran. Misalnya berapa ayat? Misal minimal berapa ayat? Hah? Selembar. 3 lembar. 5 lembar. Biar lancar kalau begitu. Yang tidak lancar, ya. Ya. Pokoknya baca Al-Quran. Kalau bacaannya nyanyak, nyunyu, oi, baca Al-Quran bacaannya nyanyak, nyunyu, maka Allah memberikan ganjaran kepada yang nyunyu itu setiap huruf 2 kali lipat dengan bacaannya yang lancar kayak sampian yang 5 lembar itu. Yang nyanyak, nyunyu itu. Demikian juga sore hari paling tidak sehabis asar baca Al-Quran atau sehabis maghrib baca Al-Quran. Mudah-mudahan ini anak semuanya, istri, keluarga semuanya harus baca Al-Quran. Karena perintah Allah, kalau tidak baca Al-Quran, temannya adalah setan. Kemudian yang kedua, sholatnya, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah yang tertinggi adalah sholat sunnah sholat yang tertinggi yang pertama sholat witir, ya. Kemudian yang kedua sholat sunnah sebelum sholat subuh gitu. Tapi kalau yang sudah tua-tua kayak begini jangan itu, harus sholat tahajud dan witir sekaligus. Kemudian sholat sunnah sebelum sholat subuh itu. Lakukan itu. Syukur kalau sudah yang tua tunggal nunggu di masjid sampai matahari terbit, yaitu sholat subuh itu. Kalau pas mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, sholatnya, kemudian setiap hari harus berinfak. Misal jam berinfak apa? Kapan berinfaknya? Waktu subuh, ya minimal ya waktu subuh. Karena kalau pas berinfak di waktu subuh langsung ada malaikat yang mendoakannya. Sama lagi habis maghrib, kalau pas ada yang berinfak langsung lakukan itu. Di samping itu banyaki berzikir, banyaki istighfar dan beramal soleh lainnya. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Saya sangat senang sekarang, dan saya ke daerah sini baru sekali ini, belum pernah nih Pak, belum pernah. Hah? Tadi saya mau ke sana sudah, ya, saya kira di sana, lalu tempatnya lewat sedikit pengertian saya lewat ke sana, sekalinya lewat ke sini. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Demikianlah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.